Al-istislamu lillahi bitauhid, tunduk berserah diri kepada Allah dengan cara tauhid. Walinqiyadu lahu bitta'ah, serta taat mati kepada Allah. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, serta berlepas diri dari syirik dan pelaku kesyirikan. Ini Islam. Ya. Lamun dah bertauhid, lamun dah mati taat kepada Allah, lamun dah jauh dari syirik, Islami dah. Islami dah. Nah, Nabi Ibrahim alaihi salam dia hanif, dekat kepada tauhid, jauh dari syirik, kemudian musliman, Islam. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang yang berbuat syirik. Jadi ya agama Nabi Ibrahim, ya pada mara agama nabi-nabi yang lain. Karena sebagaimana yang sering disampaikan, seluruh para nabi, seluruh para rasul, mereka sepakat di dalam 3 perkara. Selaku nabi, selaku rasul, sepakat le 3 perkara. Ya. Nabi Sayyidina, mereka sepakat di dalam 3 perkara. Yang pertama adalah usulul aqaid. Mereka sepakat di dalam pokok-pokok akidah. Ya pada selaku nabi, selaku rasul di dalam masalah akidah. Semuanya sama. Di dalam pokok-pokok akidah. Kemudian yang kedua, selaku nabi, selaku rasul sepakat di dalam usulul ahkam, pokok-pokok hukum. Apa maksudnya pokok-pokok hukum? Maksudnya adalah mara misal salat, mara misal puasa, mara misal zakat, mara misal haji. Ya, mereka sepakat, tetapi bagaimana perinciannya itu yang mereka berbeda. Misalkan puasa, puasa ini khusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau juga untuk umat sebelum beliau? Untuk sebelum beliau. Selaku dah ngapal ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Nah, ini usulul ahkam. Ya. Kemudian yang ketiga yang mereka sepakat adalah usulul akhlak, pokok-pokok akhlak. Pokok-pokok akhlak. Semua para nabi, para rasul menyuruh berbakti kepada siapa? Kedua orang tua. Cuman taukna berbeda adalah cara berbakti. Dalam syariat Nabi Yusuf alaihi salam, boleh seorang anak sujud kepada orang tua. Dalam syariat Nabi Yusuf alaihissalam, seorang anak itu dibolehkan untuk sujud kepada orang tuanya, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Yusuf ayat 100, wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujjada. Nabi Yusuf menyuruh bapaknya, menyuruh ibunya untuk duduk di atas singgasana. Apa bahasa ente singgasana? Kursi kebesaran itu, kursi raja, kursi menteri. Ya. Nabi Yusuf menyuruh bapaknya dan ibunya duduk di sana. Wa kharru lahu sujjada. Kemudian dia dan saudara-saudaranya sujud kepada bapaknya. Ita nengka kanggo kita sujud le aman tak? Boleh kita sujud? Iya, enggak boleh. Semuanya menyuruh untuk berbakti, tetapi cara berbakti di sana mereka beda pendapat. Sana mereka beda pendapat. Nah, ini dia 3 perkara yang semua rasul sepakat. Si pertama le masalah pokok-pokok akidah. Si kedua le masalah pokok-pokok ibadah. Mara misal salat, puasa. Dan si ketelu le pokok-pokok akhlak.
Adapun yang mereka beda pendapat adalah perinciannya. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa yang membenci ajarannya Nabi Ibrahim, apa ajaran Nabi Ibrahim? Tauhid. Ya. Maka orang ini adalah man safiha nafsah, dia membodoh-bodohi dirinya sendiri. Ya. Ia bodoh-bodohan diri. Nah, membenci dakwah tauhid ini kita membodohkan diri kita. Ya. Baik. Kenapa jemaah sekalian? Allah sebutkan alasannya. Walaqad istafainahu fid dunya. Walaqad, dan sungguh, istafainahu, kami telah memilih Ibrahim, menjadikannya sebagai hamba pilihan fid dunya, di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Wa innahu, dan sesungguhnya dia, fil akhirah, nanti di akhirat, laminas salihin, benar-benar termasuk orang yang saleh. Li dunia Nabi Ibrahim hamba pilihan, li akhirat Nabi Ibrahim menjadi hamba yang saleh. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, siapa yang lebih bodoh daripada orang yang membenci ajaran seorang hamba pilihan di dunia dan membenci ajaran seorang hamba yang dikatakan sebagai hamba yang saleh di akhirat nanti. Saya lebih bodoh, kata Imam Ibnu Katsir, fa ayyu safahin a'zamu min hadza, kebodohan apa yang lebih bodoh daripada ini? Dek tademen le ajaran hamba pilihan. Hamba pilihan. Ya. Baik. Apa ajaran hamba pilihan tersebut? Tauhid. Tinggalkan syirik. Nah, ini dia ayat yang ke-130. Berarti harus kita cinta le tauhid ini. Ya, kita harus cinta. Bahkan jamaah sekalian, sebagaimana yang pelungguh telah pelajari, pira luwe syarat kalimat la ilaha illallah. Pira luwe nah? Syarat la ilaha illallah. Nah, berapa? 7. Nah, sebagian menyebutkan 8, tetapi rata-rata ulama menyebutkan 7. Syarat la ilaha illallah itu 7. Ya. Ndikna bermanfaat kalimat la ilaha illallah kecuali syarat yang 7 itu kita jalankan. Di antara syarat yang 7 itu jamaah sekalian, al-mahabbah. Apa arti al-mahabbah? Cinta. Apa maksudnya cinta? Kata para ulama, maksudnya adalah kita cinta kepada Allah, kemudian cinta kepada kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, kemudian cinta kepada orang yang menjalankan kandungan kalimat la ilaha illallah. Ya. Saya ngucapang la ilaha illallah, kalau dia ingin kalimat la ilaha illallahnya bermanfaat, harus dia cinta kepada Allah. Ini si pertama. Si kedua, harus cinta le kalimat ini, kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah. Si ketelu, harus cinta kepada orang-orang yang mengamalkan kalimat ini. Mengamalkannya maksudnya menjalankan kandungannya. Apa kandungan la ilaha illallah? Tauhidkan Allah, tinggalkan syirik. Ya. Baru kalimat la ilaha illallah itu bermanfaat. Jadi subhanallah jemaah sekalian, dikna cukup pada bertauhid, dikna cukup, tetapi kita harus mencintai sesama orang-orang yang bertauhid. Harus itu. Dan ini yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Para sahabat Nabi SAW, mereka manusia yang paling luar biasa di dalam saling mencintai. Kenapa? Karena ya pada bertauhid. Ya pada bertauhid. Ya. Sampai-sampai di antara mereka itu subhanallah. Saya tak sanggup seperti ini, disebutkan di dalam riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya. Tatkala sahabat yang dari Mekah hijrah ke Madinah. Sahabat Mekah ya pindah dari Mekah ke Madinah yang disebut dengan sahabat muhajirin.
Rata-rata mereka jamaah sekalian, rata-rata sahabat muhajirin ini, tatkala mereka pindah dari Mekah ke Madinah, rata-rata yang mereka bawa hanya tubuh dan iman mereka. Harta mereka tinggalkan di Mekah. Rumah-rumah mereka tinggalkan di Mekah. Harta duwe banda mereka tinggalkan di Mekah. Dan itu diambil oleh orang Quraisy. Itulah sebabnya kenapa Nabi SAW ingin menghadang rombongan dagangnya Abu Sufyan, yang gara-gara itu terjadilah perang apa? Perang Badar. Ya. Kebetulan ada rombongan dagangnya orang Quraisy. Rombongan dagangnya orang Quraisy akan pulang dari negeri Syam menuju Mekah. Cuman rombongan dagang ini akan lewat di sebuah jalan yang dekat dengan kota Mekah. Yang dekat dengan kota Madinah. Ya, ya liwatin Madinah. Rombongan dagang ini. Subhanallah, rombongan dagang ini jamaah sekalian, isinya itu 50.000 dinar. 50.000 dinar. 1 dinar berapa gram? 4,25 gram emas. Berarti lamun kali 50.000, pira kilo emas yang dibawa itu rombongan dagang ini. Kemudian belum onta-ontanya, ya, belum ontanya, berapa banyaknya onta yang dibawa, belum harta-harta yang lain. Maka Nabi SAW mengajak para sahabat, ayo kita hadang rombongan dagang itu. Dijelaskan oleh para ulama kenapa Nabi ingin menghadangnya. Beliau ingin mengganti harta sahabat yang diambil oleh orang Quraisy di Mekah itu. Jadi rata-rata para sahabat tatkala mereka hijrah ke Madinah, rata-rata yang jauh awak kan yang jauh iman. Jarang mereka yang membawa harta, jarang. Iya. Yang mereka bawa itu badan mereka dan iman mereka. Subhanallah jamaah sekalian. Sahabat penduduk asli Madinah, sahabat penduduk asli Madinah yang dikenal dengan panggilan, apa panggilannya kalau sahabat Madinah? Ansar. Ketika mereka melihat saudara-saudara mereka sesama ahli tauhid datang dari Mekah tidak membawa apapun, sesama ahli tauhid, maka mereka menawarkan kepada saudara mereka yang datang ini, mereka tawarkan harta mereka. Ya. Bahkan ada yang sampai menawarkan apa? Istrinya. Dalam riwayat Imam Bukhari, ada seorang sahabat sangat kaya raya di kota Madinah ini. Dia dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini sahabat Mekah. Ida mulai lekan nengka debesemeton bersaudara. Maka setelah mereka dipersaudarakan, apa kata sahabat Madinah ini? Wahai saudaraku, aku adalah orang Madinah paling kaya. Kalau engkau mau, aku akan berikan setengah hartaku. Langsung kita bagi sekarang. Padahal jelo itu mereka mulai bersemeton. Bayi tapi tahun tak bersemeton. Semeton kandung malik kadang dia wah bertanja. Semeton kandung wah bertahun-tahun tak bersemeton kandung. Entah semeton teh ya berotang di temilin bayar ya. Di temilin batu. Ini baru hari itu mereka bersaudara. Baru hari itu mereka bersaudara. Dia katakan, aku adalah orang yang paling banyak hartanya di Madinah. Kalau engkau mau, ida setengah tiang setengah. Kalau engkau mau. Kemudian saya punya 2 istri. Mana yang engkau suka dari istri saya akan ceraikan. Saya akan ceraikan. Dan kalau sudah habis iddahnya, silahkan engkau nikahi. Silahkan engkau nikahi. Saya sanggup ini. Ya. Ini menunjukkan jamaah sekalian harus cinta dengan sesama ahli tauhid ini. Harus. Ya, harus cinta. Ya. Baik. Tetapi Abdurrahman bin Auf, dia juga tahu diri Abdurrahman bin Auf. Dia mengatakan, la hajata li fi malik wa ahlik. Saya tidak butuh kepada hartamu, saya tidak butuh kepada istrimu. Barakallahu laka fi malika wa ahlik.
Semoga Allah memberikanmu keberkahan di dalam hartamu dan istrimu. Walakin dullani ala suq, tetapi tunjukkan kepadaku mbe tahu pekan le itih. Saya akan bekerja di sana. Ya, subhanallah. Seperti itu mereka. Ya. Baik. Ini ayat yang ke-130. Jadi ayat 130 ini sekali lagi memerintahkan kita untuk mencintai tauhid dan mencintai orang-orang yang bertauhid. Ya, saling cintai. Ya. Apalagi ahli tauhid ini dia banyak atau sedikit? Ahli tauhid ini ya luwek ke atau sekedik? Ya. Lamun tabandingan manusia di dunia ini, kalau kita bandingkan yang bertauhid dengan yang tidak bertauhid, mbesi lebih luwek. Mbesi lebih luwek yang tidak bertauhid. Itu yang lebih banyak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Lamun dah buka tafsir Al-Qur'an, apa maksudnya bersyukur di sini? Banyak ulama tafsir mengatakan bertauhid. Pelungguh buka tafsiran ayat ini. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sekedik hambaku yang bersyukur, ulama tafsir mengatakan bertauhid. Sekedik. Maka dendek yang sekedik ini kemudian diisi oleh saling tidak menyukai. Harus saling mencintai. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in yang wafat meninggal dunia tahun 110 Hijriah. Apa kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri? Ya ahlas sunnati, wahai ahlus sunnah wal jamaah, taraffaqu, hendaklah kalian saling berlemah lembut di antara kalian. Ahlus sunnati wal jamaah, daripada saling lemah lembut di antara kalian. Rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian. Kenapa? Fa innakum min aqallin nas, karena kalian adalah orang yang paling sedikit di tengah manusia. Kalian orang paling sedikit. Padahal ini dia ucapkan di zaman tabi'in, zaman keemasan, zaman kejayaan Islam, zaman kejayaan sunnah. Ya, tahu dah kan generasi si paling luar biasa, zaman si paling luar biasa itu ada berapa? 3. Si pertama zamannya siapa? Sahabat. Si kedua zamannya tabi'in. Si ketelu zamannya atba'ut tabi'in. Zaman luar biasa sampai dikatakan oleh para ulama di zaman itu ahlul bid'ati tidak berani memunculkan diri mereka. Di zaman itu. Ya. Di zaman itu jemaah sekalian. Tidak berani. Si angkun luar biasanya, tetapi Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ya ahlas sunnati, ahlus sunnah, taraffaqu, hendaklah kalian saling berlemah lembut di antara kalian. Rahimakumullah, mudah-mudahan Allah menyayangi kalian. Fa innakum min aqallin nas, karena kalian adalah orang yang paling sedikit di tengah manusia. Baik. Kita masuk ke ayat 131 dan setelahnya. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Ayat yang tadi yang sebelumnya, Nabi Ibrahim itu di dunia dia sebagai apa? Yang tadi Nabi Ibrahim di dunia sebagai hamba pilihan. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, sedangkan di akhirat dia termasuk hamba yang saleh. Hamba yang saleh. Ya. Di dunia hamba pilihan. Mana bentuk Nabi Ibrahim ini sebagai hamba pilihan? Mana bentuknya dia sebagai hamba pilihan? Dilanjutkan dalam ayat 131. Idz qala lahu rabbuhu aslim. Idz, ingatlah ketika qala lahu rabbuhu, Tuhannya berkata kepadanya, aslim. Apa arti aslim? Berislamlah wahai Ibrahim. Tatkala Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk berislam, apa kata Imam Ibnu Katsir? Amarahu bil ikhlasi lahu wal istislam wal inqiyad. Yang dimaksud dengan aslim, Ibrahim berislamlah, maksudnya murnikan ibadah hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Tauhid.
Qala aslamtu li rabbil alamin. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, aslamtu, aku berislam, aku bertauhid, berserah diri kepada Allah, li rabbil alamin, Rabb semesta alam. Maka ini dia tanda hamba pilihan, jemaah sekalian. Tanda hamba pilihan itu Allah berikan dia di dunia ini petunjuk untuk mentauhidkan Allah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ia tanda hamba pilihan. Ya. Sering pelungguh mendengarkan hadis. Ada sebagian ulama mengatakan ini sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ada juga yang mengatakan ini ucapannya Abdullah bin Mas'ud. Ya, ada khilaf di kalangan ulama hadis. Tetapi di dalam hadis tersebut dikatakan, innallaha yu'til mala man ahabba wa man la yuhib. Allah Subhanahu wa taala memberikan harta dunia kepada siapa yang Allah cintai dan kepada siapa yang Allah tidak cintai. Berarti lamun harta dunia ini bukan dia tolak ukur seorang hamba dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan. Karena Allah memberikan harta dunia kepada siapa yang Allah cintai dan kepada siapa yang Allah tidak cintai. Pada kita Abu Hurairah, jemaah sekalian, Abu Hurairah pernah dia pingsan gara-gara apa? Kelaparan. Balagu hamba pilihan. Hamba pilihan Abu Hurairah. Pernah dia kelaparan sampai pingsan. Ya. Ada seorang sahabat Al-Irbad bin Sariyah, ya, termasuk sahabat yang lain yang mereka itu tinggal di emperan Masjid Nabawi yang dikenal dengan istilah Ahlus Suffah, yang ngololek Masjid Nabawi. Kenapa? Tidak punya rumah. Si angkun dereknya, si angkun miskinnya. Sampai mereka tidak punya rumah. Tapi pelungguh baca di dalam surah At-Taubah, Allah abadikan kisah mereka dalam surah At-Taubah. Allah sebut kisah mereka dalam surah At-Taubah. Dek narak balena, tetapi nama mereka Allah sebutkan di dalam surah At-Taubah. Wahidan dengar sahabat namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini mantan budak. Mantan panjak. Ya, budaknya siapa? Budaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantan budak. Lagu dah baca di dalam surat Al-Ahzab, Allah sebut namanya. Bahkan ulama mengatakan satu-satunya sahabat yang ada namanya dalam Al-Quran itu Zaid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma qada Zaidun minha watara." Ketika Zaid sudah menceraikan istrinya, satu-satunya nama sahabat. Abu Bakar tidak ada namanya di dalam Al-Quran. Abu Bakar tidak ada. Umar tidak ada namanya. Umar tidak ada. Utsman dinara. Justru sahabat budak ini namanya Zaidun. Makanya para ulama mengatakan satu-satunya sahabat yang ketika disebut namanya mendatangkan 30 pahala. Ya? Kan baca huruf Al-Quran satu huruf berapa? 10. Zaidun ini telu huruf. Ya, dal. Zaidun. Ya. Dia ucapan Zaidun. Falamma qada Zaidun. Tolong dasa mau dah. Ya. Luar biasa. Budak ini. Budak. Ya. Budak. Sampai-sampai dia itu diremehkan oleh istrinya gara-gara dia budak. Zaid bin Harithah ini jemaah sekalian, ia tertarik timpa sopuk dengan Nina. Ia melihat gati nikahkan dengan Nina ini. Namanya Zainab bintu Jahash. Perempuan ini namanya siapa? Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash ini dia keturunan bangsawan. Sedangkan Zaid bin Harithah budak. Ya bui, caranya Zaid ini ngelamar Zainab ini ditolak terus. Ya, Zainab mengatakan, saya anta. Ya, ingin melamar saya, siapa engkau? Zainab bintu Jahash ini dia keturunan Quraisy. Dan tahu dia, Quraisy ini adalah suku yang paling terhormat, terpandang di tanah Mekah. Siapa engkau? Engkau ini budak. Nah, Zaid bin Harithah ini mantan budaknya Nabi Muhammad SAW. Sekaligus pernah menjadi anak angkat Nabi Muhammad SAW.
Dulu dia dipanggil Zaid bin Muhammad, padahal nama aslinya Zaid bin Harisah. Maka Allah tegur, ya tidak boleh lagi anak angkat dinisbahkan kepada bapak angkat, nggak boleh. Baik. Maka langsung Zaid ya kedong demen Zaid ini kepada perempuan ini, ya kedong milih, kedong jatuh cinta, ya inges gati Zainab bintu Jahsy, inges gati. Baik. Lagu ditolak terus dia, pulang sana siapa engkau? Akhirnya Zaid bin Harisah minta bantuan kepada Nabi Muhammad alaihissalatu. Sang ida luana lamarang kita kah? Ya. Lamun ustad ngelamar jak sulit ditolak. Apalagi Nabi. Ya. Baik. Ustad, bau kita rausang kancan aman dadara itu. Saya ingin ngelamar dia. Ustadnya yang maju jadi ini. Biasanya sulit ditolak. Ini Nabi yang maju. Apa kata Nabi alaihissalam? Zainab, terimalah. Siapa? Zaid ini, terima dia. Apa kata Zainab? Ya Rasulullah, itu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala ataukah sekedar usulan? Angkunda si nyuruh tiang nerima Zaid ini, angkunda si nyuruh tiang nerima Zaid, itu perintah Allah ataukah usulan? Kata Nabi alaihissalam, usulan. Kalau begitu saya tidak tertarik. Saya tidak tertarik, wahai Rasul. Degita angkun sahabat ini rendah gati dia, tapi namanya ada dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Subhanallah. Kalau sekedar usulan terima. Taib. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tiba-tiba turunkan firman-Nya, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ndekna pantas seorang mukmin laki-laki dan seorang mukminah perempuan, tidak pantas ketika Allah dan Rasulnya sudah memberikan pilihan, tidak pantas mereka mencari pilihan yang lain. Meskipun itu sekedar usulan, lagu usulan Nabi ini tidak usulan dengan usulan Nabi ini. Tidak pantas, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Zainab pun menerima. Lagu ya terpaksa. Mana buktinya? Setelah nikah tetap dia rendahkan suaminya ini, tetap. Setelah nikah tetap dia rendahkan. Sampai akhirnya Zaid bin Harisah sendiri yang nyerah. Sebelum nikah aja mati-matian Zaid ini untuk mendapatkannya. Lagu setelah nikah aja bertahun-tahun dia direndahkan sama istrinya. Kenapa? Mantan budak, istrinya keturunan bangsawan. Ya, bertahun-tahun. Akhirnya dia katakan, ya Rasulullah, saya sudah tidak sanggup lagi. Akhirnya dia pun menceraikannya. Falamma qada Zaidun minha watara. Ketika Zaid, kata Allah, sudah menceraikannya. Taib. Perempuan kalau diceraikan ada iddahnya? Ada tidak iddahnya? Ada iddahnya. Ada iddahnya. Setelah selesai iddah, jamaah sekalian, selesai iddah, Nabi SAW lewat di depan rumahnya Zainab itu. Kebetulan angin ini berhembus, kesingkap kelambu jendelanya Zainab, gorden jendelanya tersingkap, maka terlihatlah cantiknya Zainab oleh Nabi SAW. Nabi pun tertarik kepadanya. Baik. Dan Allah perintahkan, bukan Allah yang memerintahkan, Allah yang menikahkan Nabi dengan Zainab. Supaya apa? Supaya manusia mengetahui bahwasanya anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Ya. Mantan senina anak kandung kita boleh kita nikahi? Gak boleh. Tapi ini mantan anak angkat. Nabi SAW malu untuk menikahinya. Kenapa? Apa yang engkat dengan ini? Zaid ini pernah dipanggil Zaid bin Muhammad, tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang menikahkan. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Ketika Zaid sudah menceraikan istrinya, kami yang menikahkan wahai Muhammad dengan kami. Baik. Makanya Zainab itu senina Nabi berapa? Si masih hidup 9.
Zainab ini apa kata dia? Dendek daripada bangga-banggaan diri dalik julungku katanya. Jangan kalian bangga-banggakan diri kalian di depanku, jangan. Kenapa? Sehebat apapun kalian, wali nikah kalian adalah bapak kalian. Adapun aku, Allah waliku kata dia. Allah si jari waliku kata dia. Allah yang menikahkanku. Kalau kalian bapak kalian sendiri. Ini kelebihannya Zainab. Maksud tiang jemaah sekalian, hamba pilihan itu adalah hamba yang bukan tolak ukurnya harta. Bukan. Zaid mantan budak. Jadi dalam sebuah hadis dikatakan Allah memberikan harta kepada siapa yang Allah cintai, wa man la yuhib, dan kepada siapa yang Allah tidak cintai. Walakinnallaha la yu'tid dina wa fi riwayatin al-imana illa liman ahab. Tetapi Allah tidak memberikan agama dan iman kecuali kepada hamba yang Allah cintai saja. Ini tanda pilihan itu. Ya. Baik, makanya Allah katakan, mana tanda Nabi Ibrahim dipilih? Idz qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Allah mengatakan kepadanya, wahai Ibrahim, bertauhidlah. Qala, langsung Nabi Ibrahim menjawab, aslamtu li rabbil alamin. Aku bertauhid untuk Allah Rabb semesta alam. Langsung dia terima, ya, perintah tauhid ini, ajaran tauhid langsung dia terima. Kenapa? Karena ia hamba pilihan. Baik. Mudah-mudahan kita termasuk hamba pilihan, kan? Mudah-mudahan, ya. Mudah-mudahan. Balagu ndek mana jelas ini jemaah sekalian. Kenapa? Karena kita tidak tahu kita akan mati di atas tauhid ini ataukah tidak. Selalu kita berharap mudah-mudahan kita mati di atas tauhid. Tetapi sudah ada kepastian tidak? Ndek mana? Ya, sering tiang sampaikan ucapan dari Syekh kita, Syekh Husni rahimahullah. Beliau sering mengatakan dulu, dan pelungguh lebih paham, lebih sering mendengarkan beliau. Beliau mengatakan, "Ita jamaah sunnah siwah ngaji tauhid ini, kita ini masih seperti pasir yang sedang dierok. Masih kita dierok ini, masih dipilih. Ya, masih dipilih untuk mengetahui siapa yang betul-betul pasir lembut dan siapa pasir si botok si ya. Kita ini masih masih dalam tahap penyisihan ini. Ya, masih dalam tahap penyisihan. Selanjutnya ayat 132. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Di dalam Al-Qur'an simbacanta wa Ya'qubu. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qubu ya bani wa Ya'qubu. Tetapi sebagian ulama membacanya juga wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'quba. Ya, wa Ya'quba. Ada yang membacanya wa Ya'quba. Lagu dalam Al-Qur'an kita apa bacaannya? Wa Ya'qubu. Dan sebagaimana yang pelungguh maklumi, Al-Qur'an ini memiliki beberapa bacaan. Ya. Wahai dan dengar ara dengan baca wadduhi. Itu salah satu baca wadduhi. Ya. Ulama-ulama kita ahli membaca itu mengatakan wadduhi. Tatkala dan dengar, jangan pelungguh mengatakan sang dek mana tahu ruan membaca Quran. Jangan. Itu salah satu bacaan. Sama juga dengan ini. Ada ulama membacanya wa Ya'qubu dan ada yang membacanya wa Ya'quba dan maknanya berbeda. Nanti kita akan jelaskan. Kita jelaskan dulu bacaan yang ada di Al-Qur'an yang kita baca. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qubu. Wa wassa biha. Tauhid, ajaran tauhid itu diwasiatkan. Ajaran tauhid itu diwasiatkan. Siapa yang mewasiatkannya? Ibrahimu banihi, oleh Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Ya. Jadi subhanallah, ajaran tauhid yang dipegang oleh Nabi Ibrahim, beliau wasiatkan juga kepada anak-anak beliau. Misalkan Nabi Ishak, anaknya Nabi Ibrahim. Sayyidah anak Nabi Ibrahim Ismail. Taib. Wa Ya'qubu, dan juga diwasiatkan oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya. Nabi Ya'qub ini siapa? Cucunya Nabi Ibrahim.
empun Nabi Ibrahim itu Nabi Yakub. Karena Nabi Yakub ini anak dari Nabi siapa? Ishak. Ya, Yakub bapaknya namanya Ishak. Ishak ini bapaknya namanya siapa? Ibrahim. Nah, Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim mewasiatkan ajaran tauhid kepada anak-anaknya, nanti Nabi Yakub juga mewasiatkan tauhid ini kepada anak-anaknya. 12 anaknya Nabi Yakub diwasiatkan oleh Nabi Yakub. Ya. Subhanallah. Ini bacaan wa Yaqubu. Kalau pelungguh membacanya wa Yaqubu, artinya Nabi Ibrahim mewasiatkan wasiat tauhid kepada anak-anaknya, Nabi Yakub juga mewasiatkannya. Lamun dah baca wa Yaqubu. Lagu lamun dah baca wa Yaquba wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaquba. Apa artinya? Dan Nabi Ibrahim mewasiatkan wasiat tauhid kepada anak-anaknya dan kepada Nabi Yakub. Ya. Jadi Nabi Ibrahim mewasiatkannya kepada anak-anaknya dan juga kepada siapa? Kepada Yakub. Dah bayangan jamaah sekalian, anak Nabi Ibrahim itu Ismail, Ishak. Ismail ini nabi atau tidak? Nabi. Ishak nabi. Yakub nabi. Subhanallah, mereka ini nabi semua, tetapi tetap diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim tentang tauhid ini, tetap menunjukkan wasiat tauhid ini penting sekali. Apabila para nabi saja diwasiatkan oleh nenek moyang mereka tentang tauhid, bapa lagi kita sindik ta nabi, ya, sindik ta ulama, ya, apalagi kita. Maka penting sekali wasiat tauhid ini, penting sekali. Nanti ayat setelahnya kita akan lihat Nabi Yakub ketika dia akan meninggal dunia, dia berwasiat kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah kalau aku meninggal dunia. Itu wasiat Nabi Yakub. Apa genda sembah lamun ku meninggal dunia? Ya, itu wasiat Nabi Yakub. Ada salah seorang ustadz mengatakan, kalau kita di zaman ini bukan ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah kalau aku meninggal dunia, bukan itu wasiat kita. Lagu apa wasiatnya? Ma ta'kuluna min ba'di, apa genda kakan lamun ku mati ini. Itu yang kita, subhanallah. Ma ta'kuluna, mereka para nabi ini menurut dah, kira-kira mungkin tidak para nabi melakukan syirik? Mungkin tidak? Tidak mungkin. Mungkin tidak para nabi melepas tauhid? Tidak mungkin. Tapi lihat, tetap diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya. Saya anaknya Ismail, saya anaknya Ishak, kepada cucunya juga. Siapa cucunya? Yakub. Tetap diwasiatkan wasiat tauhid ini. Nah, ini dia wasiat yang penting itu jamaah sekalian. Wasiat yang penting itu ini. Adapun masalah warisan, dia tidak perlu berwasiat masalah warisan. Kenapa? Jatah ahli waris sudah ditentukan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara wasiat yang dilarang adalah wasiat tentang jatah warisan. Dia tak kanggo berwasiat tentang jatah warisan, tidak boleh. Ya, misalkan kita akan meninggal dunia, kemudian anak talima dengan dia tak kanggo berwasiat, anak si paling belik sadik ya bangkat di bagian barat, anak si paling kodek sadik ya bangkat bagian timur, lamun anak si tengah aja rawunu ya, misalkan dia terganggu. Kenapa? Jatahnya sudah ditentukan oleh Allah. Nabi SAW bersabda, innallaha qad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah sudah menetapkan setiap orang itu haknya, jatahnya. Fala wasiyata liwaris, tidak boleh lagi ada wasiat kepada ahli waris berkaitan dengan jatah warisan, tidak boleh lagi. Ini kita wasiatkan, ini tauhid ini. Ini kita wasiatkan. Ya. Kalau bapak meninggal dunia, pada anti tetap tauhid ini. Jangan lepaskan apapun yang terjadi. Ini wasiatnya para nabi, para rasul. Taib. Ini dia para jamaah sekalian. Jadi wa wassa biha Ibrahim, Ibrahim mewasiatkan wasiat tauhid ini bani kepada anak-anaknya, wa Yaqubu, dan juga Nabi Yakub mewasiatkannya. Wa Yaquba, Ibrahim juga mewasiatkannya kepada siapa? Nabi Yakub. Baik.
masih ada lanjutan dari ayat ini, insyaallah nanti kita akan baca. Yang maaf atas segala kurangan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, yang persilahkan selesai azan kalau ada.